Jadi Tuhanmu boker. Iya, Tuhannya boker. Mau boker, mau onani. Namanya dia Tuhan katanya. Tuhannya bisa onani loh, Bang. Oh iya, mantap sekali lah. Ya itulah yang Iya dikatakan kan? di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah yang membentuk Tuhan dalam rupa tuangan? Semua mereka akan kubuat malu. Siapakah yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Nah inilah dia, sampai hari ini mereka malu, dipermalukan oleh Tuhan. Mana ada konsep Tuhan kayak begitu? Kalau dia sehat, tidak mungkin mau digituin. Mereka sendiri yang menghujat dan menista Tuhannya sendiri. Naif. Yang anehnya tuh katanya kita, jangankan kita ya umat muslim, para nabi pun tidak ada yang mengenal Tuhan, kata si Adon Sagala semalam. Jadi percuma saja kalau kita tidak dapat mengenal Tuhan ketika Allah itu mengutus para nabi untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu. Tapi katanya tidak kenal Tuhan. Jadi itulah menjadi Kristen itu mesti pandai ngarang cerita pertama. Yang kedua dia pandai bersilat lidah. Yang ketiga dia mesti pandai menyupir bajai, supir bajai butut yang ya suaranya nyaring ya, tapi hanya berpusing-pusing, laju tidak, ya kan, kencang tidak, tapi berpusing-pusing apa macam bundaran HI gitu. Itulah. Iya. Berpusing-pusing, laju tidak, berhenti tidak. Ya, semangat sore Tito, jangan ketakutan sama aku Tito, santai Tito. Nah tadi kamu hujat Tuhannya Yesus loh. Kau katain iblis Tuhannya Yesus. Loh, apa kamu pikir Tito, apa kamu pikir Yesus itu ateis? Saudara, Yesus itu bertuhan. Tuhannya kau hujat. Kau nyakitin orang Kristen yang lain dengan kau katakan bahwa, waduh. Ya, saya mau tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Jawab. Saya tidak tanya dia siapa, saya tanya Yesus itu. Makanya jelaskan Yesus itu bertuhan atau ateis? Sekarang kamu teror Tuhannya Yesus, kau nggak merasa? Yesus bertuhan. Lah kamu bukan pengikutnya. Emang kau pengikutnya Yesus? Kau pentuhannya. Santai. Atau menyembah kekafiran, kan itu Ya, Pak, nggak bisa nendang ya, Pak? bisa. Depan dia aku Bu. Ya, Terima ya. kasih Bu Uti, sampai jumpa ya. Ya, kita minta naik. Kawan-kawan, Berani nggak ada naik? yang bilang, lu suka apa, dibilang siapa ini? Apakah Siapa si namanya? Rudi ini berani menaikkan saya, Belajar teman-teman? dah, panjang. Kita lihat Lu suka ya. nyebar kebencian, Rud, makanya lu takut ngumpul Kita sama lihat Muslim. ya. Beda sama Nabi Kristen Luga dan Bu Uti. Berani nggak dia Siapa naikkan bilang kita lu ya? takut bertemu sama pendebat Muslim? Alah, Aku pura-pura dari nggak dulu lihat. sering bertemu kok. Teman-teman pura-pura nggak lihat. Yang saya takuti mereka juga baik sama aku kok. Ini orang baru unyu-unyu ya, nggak tahu apa-apa.
Yalah, kalian suka. Luga berarti bilang-bilang di neraka ada batu Alah, nggak berani naikkan aku kawan. buat. Artinya kalian mengakui ucapan Luga itu benar ya. Terima kasih. Alah, malah bahas yang lain. Dulu saya pernah diajak debat sama siapa nama itu? Siapa namanya? Pura-pura nggak lihat saya. Si Zulkifli. Pura-pura nggak lihat. Udah dibilang orang Ya itu, kita Allah, siapkan ya rumah Karim. sakit, kita siapkan ambulan, kita siapkan tabung oksigen. Nah, kita cari yang lain ya, yang sedikit berbobot. Ini memang nggak ada ilmunya emang. Ya, kita kembali ke Krishna. Shalom, Kita Bang. kembali ke Krishna, teman-teman. Salam Kita damai kembali ke sejahtera. Krishna. Saya Mudah-mudahan bukan dia mau orang naikkan Yahudi saya ya. ya. Soalnya Yahudi itu umat jemaah iblis. Kan si Tito sudah tidak ada. Biar ku kunci dia batang lehernya. Ini saya mau tanya, Bang. Kan sudah tidak ada, bos. Apa tuh, Bang? Si Tito udah keluar, bos. Saya tanya, Naikkan Bang. saya sekarang. Biar ku sliding menurut Abang, kalian. Yahweh itu siapa, Bang? Ayo, ayo, Yahweh ayo. itu malaikat munafik. Naik, naik. Kenapa saya tadi itu baru naik di room Abang Rudi? Tadi katanya kalau tidak ada si Tito, naikkan Bang Suma. Sekarang Karena Titonya mereka- sudah nggak ada. karena mereka Naikkanlah. Sudah didoktrin bahwa Yahweh itu Bapa di sorga. Itu kan mereka. Naikkanlah, Sekarang Bang kan Suma. manusia kan tergantung orangnya, Bang. Melihatnya dari mana? Jika manusia Si Rudi itu Yohanes tadi nggak mau tidak naikkan saya. menerima Yesus sebagai raja, Pengecut Bapa dan juru itu, si selamatnya, kadal burik. ya, itu kan pribadinya. Saya juga nggak melarang kok. Nggak Cuman bisa di sini kan keluar-keluar ini aja dia tuh. cuman Ilmu menjelaskan nggak bahwa ada. Yahweh itu adalah malaikat munafik gitu. Tolong tap layarnya, Bang. biar Dia banyak dengan yang si nembak, Billy Bang. itu cari 1-2. Suka pleset-plesetkan Iya. perkataannya orang. Jadi Enggak juga dinaikin. Abraham itu Pengecut juga rupanya. menyembah. Gimana Bang Juma? Mana? Kemana aja? Astagfirullah. Ini Ya Allah. Alisa ini Oten ya, Alisa ya. Salam. Kan. Enggak. Dari sekte mana, Mbak? Ya Allah. Bang ini calon Bang, calon dewa Bang. Jangan bilang oten. Apalagi sih? Ah. Calon apa Banyak lagi? kali, Banyak kali calon kau. Banyak kali ya. Asal ada yang Mana licin-licin. Lu calon. Aduh, gimana ini teman-teman? Saya nggak ada lagi Oten yang mau terima saya di Komalnya. Kayak mana itu? Pada takut semua mau abang. Tadi ada yang gila loh, Wak. Siapa itu? Ini loh, Ukti. Si Tito itu sudah melaknat Tuhannya Yahudi loh. Dibilangnya Oh, dia- Tuhannya Musa itu iblis katanya. Wah, Astagfirullahaladzim. makin parah ini, makin parah. Makanya aku bilang, dulu kalian masih menjadikan Tuhannya Yahudi sebagai Tuhan kalian yang menjelma menjadi manusia aja. Kulipat-lipat kalian, apalagi sekarang. Dia katakan bahwa Yahweh itu iblis. Pendeta-pendeta sekarang itu adalah pendeta-pendeta yang ditipu oleh iblis katanya. Wah, makin parah ini si Tito ini makin parah ini. Parah. Dibilangnya Tuhannya Yahudi itu iblis katanya. Si Yahweh itu iblis. Wah, parah si Tito ini. Tapi kalau Yahweh kemungkinan Bang ya, kalau Yahweh. Ini kan kita bicara Ya, bukan Yahweh. YHWH Tapi kali. bukan yang dimaksud itu yang memerintahkan Taurat. Itu yang dia maksud. Iya kan, mereka nggak menyebut Hasem. Memang Hasem itu praktisi Yahudi. Mereka menyebutnya Yahweh memang. Parah ini. Ini yang baru naik ini dari sekte mana ini teman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Masya Allah. Jumpa akhirnya kita ya. Nah, ini ada sekte baru juga masuk. Assalamualaikum, Dinda Indra. Waalaikumsalam, saya dari sekte teroris. Iya, aku dibilang teroris tadi barusan. Aku dibilang si Tito, kau itu teroris karena kamu itu make-make ayat-ayat di Alkitab, kamu teroris. Ternyata yang pakai ayat Alkitab itu teroris menurut dia. Terus ini loh, aku sudah 4 kali menemukan Oten ya yang mengatakan Tuhannya Yahudi itu iblis. Ya, mereka sebut Yahweh itu iblis. Tadi terakhir ku tengok ini si Tito ini.
yang menghujat si Yahweh dihujatnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya ku katakan bahwasanya kau masih berkongsi Tuhannya Yahudi, kau katakan menjelma menjadi Yesus aja kau kulipat-lipat. Apalagi sekarang kau lawan dua ini, Yahudi kau lawan juga Islam. Karena Tuhannya kau sebut sebagai iblis. La haula. Sehingga dia tidak mengakui kalau Yesus itu bertuhan. Katanya Yesus itu tidak bertuhan. La haula wala Untuk Yahweh sendiri itu munculnya tuh kapan, akhi? abad 16. Abad 16. Kalau setahu saya itu datangnya dari Prancis, Iya, iya. Tapi muatan daripada Yahweh itu tadinya sekte tertua mengakui bahwa Yahweh itu adalah Hasem dalam pemahaman Yahudi. Tapi hari ini dikatakan itu adalah iblis. Kenapa iblis? Karena dia yang memerintahkan membunuh katanya di perjanjian lama. Gila ini. Gila. Iya. Makin gampang kita gulung mereka. Ya, kenapa ya? Syarat menjadi bodoh itu ya harus menjadi Kristen ya. Jadi 1 menjadi Korintus Kristen. 4 nomor 10. Iya. Kita bodoh karena Kristus. Iya. Jadi wajib bodoh sampai mati. Jadi menjadi Kristen itu wajib Bang. bodoh sampai Iya, mati. iya. Iya, gimana? Berarti udah jelas kan, yang menghina Tuhan mereka sendiri ya mereka sendiri kan, bukan Betul, kita betul, kan, betul, betul. jelas Bukan kan. kita, betul. Jadi Dan kalau mereka bilang kita menghujat, salah besar kan, mereka sendiri yang menghujat Tuhannya. Mereka Iya. lah yang menghujat mereka sendiri. Jadi Mereka sendiri kan. itu makanya menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Terus untuk menjadi gila itu syaratnya harus menjadi Kristen, begitu. Jadi apa ya? Makanya macam ada dokter semalam, dokter siapa tuh namanya? Adi bukan? Entah apa dokter siapa. Dokter Adi. Wah, nampaknya dendam sekali dengan saya tuh. Tiba-tiba dia Iya, menyerang aku nyimak semalam itu, aku nyimak. Dokter Masya Adi itu Allah. namanya. Oh iya kah? Orang dari mana tuh, Aki? Kalau saya nggak salah dia di ini area Papua juga. Oh iya Mas. Seingatku. Padahal dokter loh ya. Dokter ini kan Bukan daerah Manado. Daerah Manado dia. Oh, Iya. iya. Daerah pedalaman. Iya, kalau cerita medis kita ngaku kalah ya kan, Aki? Iya kan? Ya, aku nyimak itu sampai Udah, selesai. Iya, Bang, tapi Bang, ya. udah gitu kan gini kan. Kemarin kan Alis lihat debatnya Bang Handi Selebes di YouTube-nya kan. Debatnya macam kayak gini. Jadi Tuhanmu boker. Iya, Tuhannya boker. Mau onani. Namanya dia Tuhan katanya. Tuhannya bisa onani loh, Bang. Oh iya, mantap sekali lah. Ya itulah yang dikatakan di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah yang membentuk Tuhan dalam rupa tuangan? Semua mereka akan kubuat malu. Siapakah yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Nah inilah dia. Sampai hari ini mereka malu, dipermalukan oleh Tuhan itu. Mana ada konsep Tuhan kayak begitu? Kalau dia sehat, tidak mungkin mau digituin. Mereka sendiri yang menghujat dan menista Tuhannya sendiri. Naif. Yang anehnya tuh katanya jangankan kita ya umat muslim, para nabi pun tidak ada yang mengenal Tuhan, kata si Adon Sagala semalam. Jadi percuma saja kalau kita tidak dapat mengenal Tuhan ketika Allah itu mengutus para nabi untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu. Gitu. Tapi katanya tidak kenal Tuhan. Jadi itulah menjadi Kristen itu mesti pandai ngarang cerita pertama. Yang kedua dia pandai bersilat lidah. Yang ketiga dia mesti pandai menyupir bajai, supir bajai butut yang ya suaranya nyaring ya, tapi hanya berpusing-pusing, laju tidak, ya kan, kencang tidak, tapi berpusing-pusing tak apa-apa, macam di bundaran HI gitu. Itulah. Iya. Berpusing-pusing, laju tidak, berhenti tidak. Gitu ya, akhi. Iya, akhi. Jadi ya dia musing aja. Padahal kapan sih saya debat dengan Adon Sagala tuh tadi Tadi malam. Tadi. Aku di kantor ya? tadi itu. Aku Oh, tadi iya. di kantor lagi nyimak. Oh, terus rungkat, terus beliau tak ada live lagi. Dia beda lagi tuh.
alirannya beda lagi tuh. Oh, beda lagi. Iya beda. Dia itu beda dengan Kristen lain. Oh, Wanes Entah apa cendol kurasa. Nah itu ya. Untuk keimanan tuh menyembah Tuhan saja mereka terkotak-kotak. Kalaupun sudah begitu seharusnya tinggalkan itu. Tinggalkan. Kalau apa dari para petinggi-petinggi mereka saja mereka saling berselisih, siapa Tuhan itu yang mesti disembah? Mereka saja bingung, mereka berselisih tapi mereka tetap beriman bahwasanya Kristen itu adalah sebuah kebenaran. Itu aduh gimana ya, bingung, otaknya letakkan di mana saya pusing. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhi, saya turun dulu. Mau kemana? Ada ruang, biar ada ruang kosong. Nanti belum ada Oten, akhi, belum. Nanti kalau ada Oten aja turun, saya pun turun nanti kalau ada Oten. Oh, itu ya. Iya, tempat saya juga ini aja. sisa 40 menit. Bincang santai aja. Bincang santai aja ini kita sama Bang Juma. Saya dari Kalimantan, Bang. Oh, Masya Allah. Kalimantan mana, Ki? Kalimantan Timur, dekat rumahnya ini siapa namanya? Seger. Yang dari Grogot. Dedi kah? Siapa namanya ya? Ya sering Dedi ikut Wijaya. juga itu. Dedi Wijaya. Kalau Dedi Wijaya tetangga saya tuh, akhi. Mana? Di Grogot kah atau di mana? Saya di Kerangnya. Oh, Kerang Dili sana. Kerang Dili, ya. Oh iya. Oke, lanjut, akhi. Silakan. Mau jumpa kangen dengan apa? Akhi Zuma, silakan. Silakan Bang Mamik. Ya lanjut aja, saya cuma aja ini. Apa yang mau dibicarakan juga sama-sama ahli surga kita semua sini di atas. Amin ya Allah. Masya Allah. Enggak, Dewa pikir ada yang mau disampaikan. Kita jumpa bincang santai aja bersama Bang Juma ini. Jumpa rindu. Karena banyak saya juga. Saya jadi aja, pendengar Bang Juma aja. Ya, karena banyak juga yang kasih tahukan saya. Coba kasih tahu sama apa yang punya komal tuh suruh buka untuk jumpa rindu. Artinya Akhi Zuma suruh naik, usai itu naik turun sapa-sapa itu. Ada banyak yang menyampaikan itu. Cuman saya mesti bersampaikan dengan siapa? Itu. Saya tidak mempunyai kapasitas untuk menyampaikan itu pada siapa karena saya bukan orang yang didengar macam Akhi Zuma. Itu jadi saya mohon maaf saya tidak bisa, mungkin dengan hamba Allah yang lain. Jadi saya itu banyak. Saya disuruhnya buka komal tapi saya tidak ngerti caranya. Ya kan, lebih baik saya mengadakan pelayanan keliling saja dah. Oke, mau silakan. Ya, silakan Pak Mamik. Mau bertanya apa? Beliau masih pakai istilah-istilah gereja, melayani keliling. Allahu Akbar. Iya, entah kenapa saya di gaptek ya. Zoom itu saya tuh sampai detik ini pun tidak ngerti entah kenapa, Ki. Semalam tuh kan disuruhnya saya ke ZCC. Nah, saya kotak-katik anunya tuh Zoom-nya itu sampai saya hapus berapa kali, saya download lagi begitu lagi. Ini akhirnya. Ada di bawah ini Pak Adi ini, Bang Juma. Gimana nih? Oke, silakan saya turunkan saya biar naik. Baik. Nanti ada Pak Adi, ada logika. Udah naikin aja. Ya, saya turun kalau gitu. Mantap nih. Saya turun juga. Kalau sudah agak panas-panas baru saya naik ya. Siap. Soalnya waktu saya untuk buka sisa 40 menit kurang lebih. Silakan. 40 menit itu sudah terbang tinggi itu. Oke, monggo silakan. Bang Dewa. Ya. Alis permisi dulu ya, pamit. Mau kemana? Baik. Mau ini lanjut kerja lagi. Tadi jam istirahat. Oh, di mana kerjanya? Ya di kerjaan lah. Oh, Taman Eden. Ya udahlah, hati-hati di sana. Bukan Taman Eden. Jadi? Tapi taman bunga. Oh, taman bunga. Taman Eden sama taman bunga sama lah tuh. Iya.
Pak, semangat sore Pak Dokter Adi. Iya, Dina, makasih, hati-hati ya. Jaga diri baik-baik. Pak Juma. Suara saya jelas nggak? Selamat sore Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah, Akhi, siapkan bodrek dulu. Tunggu saya ke warung dulu ya. Iya. Pak Dokter, boleh ndak saya membangun narasi nanti dianalisa sama Pak Dokter? Boleh. 40 menit ya. Sebelum puasa silakan. Iya, jadi gini. Oke, selamat sore Mahadewa, Bang Dewa. Selamat sore punya host ya. Iya. Sudah diizinkan bergabung, makasih. Baik. Suara saya jelas nggak, Bang Juma? Pak Juma? Jelas. Oke, baik, siap. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak Dokter, Tuhan itu murka kepada orang Yahudi. Di Yehezkiel 5, beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa, aku tempatkan dia sekelilingnya dan negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Murka Tuhan itu menyala-nyala kepada Bani Israel karena mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Ini loh Pak Dokter, Yehezkiel 5 nomor 5 satu perikop boleh kita baca. Nah, lalu kemudian di Yeremia 9, akibat daripada itu Tuhan mengatakan, aku akan membuat Yerusalem itu menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Jadi banyak data Pak yang kemudian menjelaskan Yehezkiel 33 nomor 28, Yeremia 4 nomor 3 Yeremia 4 nomor 7, Yeremia 34 nomor 22. Kemudian ada lagi di Yeremia 33 nomor 10, Yesaya 6 nomor 11. Kemudian Yeremia 4 nomor 29. Semua data-data yang saya sebutkan tadi itu adalah cerminan kemarahan Tuhan kepada Bani Israel. Marah semarah-marahnya, murka semurka-murkanya. Karena apa? Karena telah meninggalkan hukum Taurat. Nah, lalu kemudian pertanyaan saya yang perlu disikapi dengan baik, kalau Tuhan marah kepada Bani Israel karena dilanggar aturan-aturannya, kok tiba-tiba ada ajaran Kristen, Pak? Ini Kristen dari mana? Sementara Tuhan murka kepada Bani Israel karena aturannya dilanggar, ditinggalkan. Malah dikatakan lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak diberi aturan oleh Bani Israel ini. Nah, kok tiba-tiba ada Kristen? Ini Kristen dapat kemudian legitimasi dari mana, Pak? Munculnya dari mana Kristen ini? Karena kalau di Yerusalem jelas Tuhan sudah murka dan Tuhan sudah meninggalkan Yerusalem itu. Ini Kristen dari mana sebenarnya? Silakan. Baik, Pak Juma, terima kasih buat datanya. Jadi Yeremia 7 ayat 25-26 saya bacakan. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegak tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi semua nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel ditolak, ya, dilanggar. Jadi akhirnya mulai di Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, Daniel, Zakaria, semua sampai Maleakhi itu ditolak. Makanya di Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Tuhan mengutus para nabi kepada bangsa Israel, semuanya ditolak. Tetapi pada zaman akhir Tuhan mengutus anaknya. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi setelah diutus Yesus ditujukan khusus untuk Bani Israel. Mayoritas Bani Israel itu menolak. Tetapi yang menerima hanya sebagian kecil dari Bani Israel, yaitu murid-muridnya. Datanya di Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang
kau berikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi yang menerima itulah yang diberi perintah untuk meneruskan ajaran itu tadi. Jadi pertanyaan Pak Juma, dari mana Kristen? Kristen itu adalah murid-murid yang 11 yang menerima Yesus itu diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Itu bermula di Yerusalem. Karena timbul penganiayaan di Yerusalem, maka murid-murid yang disebut jemaat itu melarikan diri ke Samaria, Yudea, sampai ke seluruh penjuru yang termasuk di kota Antioquia. Di kota Antioquia itulah untuk pertama kali jemaat itu atau murid-murid itu disebut Kristen. Dan setelah jemaat dari Yerusalem mendengar bahwa ada jemaat melarikan diri ke Antioquia, jemaat Yerusalem itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Datanya di Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Tetapi setelah jemaat dari Yerusalem mengutus Barnabas, Barnabas malah mengajak Saulus dari Tarsus untuk pergi bersama-sama ke kota Antioquia. Jadi Saulus dan Barnabas tinggal 1 tahun di Antioquia. Mereka mengajar banyak orang. Tetapi sebelum Saulus dan Barnabas ke kota Antioquia, sudah ada jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem itu. Jemaat yang melarikan dari Yerusalem itulah yang disebut Kristen. Jadi tidak ada campur tangan Saulus atau Paulus tentang Kristen. Itu yang pertama. Lalu memang bangsa Yahudi jasmani telah menolak. Ada data yang mengatakan kerajaan sorga, kerajaan Allah telah diambil daripadamu, akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan pertobatan. Dan ini disadari orang-orang Farisi bahwa itu ditujukan kepada mereka. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Allah yang dulunya ditujukan kepada bangsa Israel jasmani telah diambil dari mereka. Jadi Israel jasmani gagal mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Semua perjanjian-perjanjian itu sudah dilanggar, maka perjanjian baru itu akan diadakan Tuhan dengan orang yang menerima firman itu. Yang menerima firman itu adalah murid-murid yang 11 dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid 11 itu. Demikian, Pak Juma. Iya, baik. Memang sepintas kalau kita melihat dan mendengarkan penjelasan Bapak, ya enak kali ya. Enak kali. Ada Israel jasmani, rohani, dan seterusnya. Itu asumsi, Pak. Nggak ada data. Jadi gini, ketika kita lihat bagaimana Allah Tuhan marah besar kepada Bani Israel. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, ini Tuhan sudah bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu, dan menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kok tiba-tiba dia mau dengan kondisi seperti ini, tiba-tiba dia mau menjadi manusia, lahir di kandang binatang untuk menjadi Tuhan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Ini apa ini namanya, Pak? Bukankah ini sebuah pernyataan, sebuah kenyataan yang tidak berkesesuaian antara pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kitabnya Yahudi dengan konsep Kristen?
Tiba-tiba Tuhan yang begitu murka, aku sendiri yang akan menjadi musuhmu, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, akan aku biarkan ayah memakan anak-anaknya, anak memakan ayahnya. Saking marahnya Tuhan kepada Bani Israel. Kok tiba-tiba ada dia datang menjadi manusia, mati lagi Pak, untuk menjadi Tuhan. Ini gimana ceritanya Pak? Satu, ada pernyataan Tuhan yang begitu akurat. Lalu kemudian satu, muncul ajaran Kristen yang datang dari Antioquia, yang mengklaim data-data yang cocok dengan data-data yang bisa dijual ke Romawi dan Yunani. Itu diambil dan diakui bahwa inilah Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia. Sedangkan fakta yang kita lihat, baru-baru ini Kristen memperingati kebangkitan Tuhannya. Yahudi tidak memperingati itu. Sementara yang empunya kitab mereka. Kenapa justru Eropa, kemudian Indonesia yang mengamalkan, mengajarkan satu konsep yang tidak diajarkan oleh yang mempunyai kitab? Tuhan sendiri yang akan menjadi musuh Bani Israel. Karena apa? Karena mereka telah membatalkan aturan-aturannya yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Sedangkan orang Kristen muncul kemudian dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan. Ingat Pak Dokter, ingat. Tuhan murka kepada Bani Israel karena Bani Israel meninggalkan aturan-aturannya. Kristen muncul, Tuhan mati di atas tiang salib untuk menghapuskan aturannya sendiri. Ini gimana ceritanya? Di Perjanjian Lama, Tuhan murka kepada Bani Israel, maka dia membunuh Bani Israel karena melenyapkan aturan-aturannya. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan bunuh diri untuk menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Ini nyambungnya di mana? Sebagai dokter, ya, orang yang intelektual, apakah Anda sampai ke sana analisanya? Tuhan murka kepada Bani Israel sehingga Tuhan membunuh mereka. Sekarang muncul Kristen, Tuhannya yang dibunuh untuk menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Wah, saya masih merasa ini tidak rasional, Pak. Sangat-sangat irrasional. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi saya sudah terangkan dengan data-data tertulis, sekarang ada pertanyaan kedua. Jadi kan tadi ada utusan atau nabi. Nabi itu adalah utusan. Yesus adalah utusan. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu pernyataan. Jadi utusan itu adalah penyampai pesan Tuhan kepada orang yang ingin disampaikan pesan. Dalam konteks ini, Tuhan ingin berbicara kepada Bani Israel melalui para nabi-nabi. Nabi itu adalah utusan. Tuhan ingin berbicara kepada Nabi Zakaria, kepada Maria, maka melalui malaikat itu disebut utusan atau nabi. Dan di Quran Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak kepada Kabil. Dalam konteks itu burung gagak adalah utusan. Jadi utusan itu tidak harus manusia. Di Al-Quran ada utusan burung gagak, itu bukan manusia. Di Bible malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, malaikat Gabriel itu utusan. Di Ibrani 1 ayat 1, para nabi diutus untuk para bangsa Israel. Tapi ditolak. Dan pada zaman akhir, utusan itu anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Itu utusan. Jadi kata utusan itu lihat konteks dan perikopnya. Itu yang satu. Yang itu datanya ada ya. Lalu saya sudah katakan tadi bahwa pada zaman dahulu seluruh nabi-nabi itu ditolak. Akibatnya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu utusan. Ya, diutus untuk menyampaikan. Contoh, Musa di Ulangan 6 ayat 4 diutus menyampaikan firman Allah itu Esa. Tetapi Musa ditolak. Terbukti orang Israel membuat anak lembu emas menjadi sembahan mereka, menjadi Allah mereka.
ketika perjanjian di menerima hukum Taurat itu belum 40 hari sudah mereka membuat anak lembu emas menjadi Allah mereka, jadi Baal. Lalu setelah itu Allah mengutus anaknya Yesus menyampaikan firman di Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan ulang, Allah itu Esa. Jadi semua firman, semua pesan Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel, yang telah ditolak bangsa Israel, disampaikan ulang oleh anaknya, yaitu Yesus. Jadi itu makanya Yesus itu turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus dan yang melihat Yesus, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Datanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ini data-data, Pak. Jadi artinya saya sudah terangkan tadi kenapa bangsa Israel jasmani itu menolak. Kalau Pak Juma bilang ini kitabnya, sebenarnya salah. Kitab Bible itu adalah firman yang ditulis oleh para nabi atas penglihatan dan perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Bukti orang Israel jasmani tidak mengerti firman itu adalah di Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tidak mengerti apa yang diajarkannya. Jika seorang pemimpin agama tidak mengerti kitab suci, dan kita pasti tahu bahwa jemaatnya pun otomatis tidak mengerti. Itu data Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 bahwa Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, adalah tidak mengerti apa yang ada tertulis di kitab suci. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang Farisi dan orang Saduki bahwa mereka itu keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Yesus jelas mengatakan iblislah jadi bapamu. Itu ditujukan kepada orang Yahudi. Dan Matius 16 ayat 6 dan 12, Yesus mengatakan hati-hati kepada ragi orang Farisi dan Saduki, hati-hati kepada pengajaran Yahudi dan Saduki, karena itu adalah ajaran iblis. Bukti, Saulus ketika menerima ajaran dari Farisi, kerjanya membunuh dan menganiaya pengikut Yesus. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus mengatakan apa yang dahulu untung jadi rugi. Apa yang dahulu kubanggakan, kuanggap jadi sampah. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus menjadi pengajar atau pengikut Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada bangsa Arab. Demikian, Pak. Iya, ya, semakin menarik paparan Pak Dokter ini. Ya, Anda mengatakan Tuhan datang kepada para nabi-nabi, tapi ditolak. Sehingga karena penolakan tersebut Tuhan datang dalam rupa manusia. Apakah diterima oleh Yahudi? Ditolak juga. Berarti kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Tuhan. Sudah dia mengutus nabi ditolak, mengutus lagi dirinya sendiri jadi manusia juga ditolak. Jadi buat apa dia datang sebagai manusia kalau ditolak juga? Percuma. Inilah yang saya katakan ada dua mata rantai pengajaran yang tidak nyambung. Datang dalam rupa manusia, ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh Bani Israel. Lalu kemudian saudara mengatakan kitab suci itu ditulis oleh para nabi. Berarti Lukas itu nabi, Markus itu nabi. Ternyata memang ada nabi yang diutus dengan menggunakan bahasa Yunani. Firman Tuhan datang kepada nabi-nabi Kristen, Nabi Lukas, Nabi Paulus. Karena kalau mereka bukan nabi, dari mana mereka mendapatkan catatan? Dari mana buku setebal itu mereka mendapatkan materi kalau bukan pewahyuan? Kalau bukan pewahyuan dan kalau bukan nabi, berarti tulisan mereka itu ada tulisan palsu, bukan firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita uji tulisannya ternyata nggak sampai kepada kenabian.
Lalu kemudian Pak Pendeta, Pak Dokter mengatakan, iblis itu yang menjadi bapakmu itu yang orang Yahudi. Pak, saya sudah katakan di awal, Pak. Tuhan murkanya, bahkan Bapak Dokter ini menguatkan dengan mengatakan seluruh nabi-nabi itu ditolak. Sehingga Tuhan murka kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Bani Israel? Aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Saking murkanya Tuhan kepada Bani Israel. Dia bahkan bersumpah, sebab itu demi aku yang hidup. Coba, Tuhan bersumpah. Jadi Kristen ini di luar garis. Tuhan bersumpah kepada Bani Israel. Makanya ketika Yesus itu datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini hukum apa? Orang Yahudi sudah dimurkai oleh Tuhan. Datanglah Yesus kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara di Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Tuhan mengutuk Bani Israel yang tidak mengenal hukum Taurat. Yesus pun datang mengutuk orang Israel yang tidak mengenal hukum Taurat. Kok tiba-tiba muncul Kristen? Dari mana ini datangnya nih Kristen ini? Sementara ajaran yang benar adalah ajaran yang datang setelah para nabi, munculnya syariat-syariat yang lebih sempurna. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, ya, yang harus muncul, yang jauh lebih sempurna dari hukum Taurat, dari hukum-hukum Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Itu yang harus muncul, bukan justru semakin menderita, ibarat kata jatuh ketimpa tangga lagi. Udah tadi dikutuk oleh Tuhan mereka karena mereka menghilangkan aturan-aturan Tuhan. Muncul aturan baru lagi, namanya perjanjian baru. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Waduh, tadi aja orang Yahudi meninggalkan hukum Taurat, Tuhan bersumpah untuk menghabisi mereka. Ini muncul ajaran baru mengatasnamakan rohani, Yahudi rohani, Israel rohani. Tapi justru lebih parah, Tuhannya ikut mati demi untuk membebaskan mereka dari hukum Taurat. Ini ajaran dari mana ini Pak Dokter? Ini makanya saya katakan, Kristen ini dari mana? Orang Yahudi dikutuki karena meninggalkan hukum Taurat. Oke? Muncul Kristen mengaku Israel rohani dengan menjadikan Tuhannya Yahudi mati di atas tiang salib demi membebaskan mereka. Orang Yahudi aja tidak dibebaskan. Justru orang Yahudi yang membebaskan diri dari hukum-hukum Tuhan digilas oleh Tuhan, demi aku yang hidup. Itu jelas Pak, di Yehezkiel 5. Orang Yahudi yang membebaskan diri dari aturan-aturan Tuhan aja dibasmi oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 23? Apa yang dikatakan? Orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian tidak melakukan hukum-hukum Musa. Dengarkanlah setiap perkataan yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan tapi tidak mempraktekkan. Lah Kristen? Dari mana dia ini Kristen? Tiba-tiba muncul, dengan matinya Yesus, dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Orang Yahudi aja yang tidak dibebaskan digilas, apalagi Kristen Pak. Jadi mulai sekarang Anda harus memikirkan, ini Kristen dari mana? Kristen ini bukan dari ajaran para nabi, bukan. Ajaran dari Romawi dan Yunani, Pak. Kristen itu. Coba Anda renungkan lebih dalam lagi. Silakan. Baik, sorry. Tadi ada pasien sudah cuma ngambil obat. Baik Pak Jumah, ada data tadi bahwa Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 saya bacakan ya. Ada data, ini data, bukan asumsi. Jadi ada Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Terus disambung dengan Kisah Rasul 11 ayat 19. Saya bacakan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul
timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Saya tadi dari awal kita diskusi, saya udah bilang bahwa murid yang 11 itu, itulah yang menerima. Yesus memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Yohanes 1 ayat 1 saya baca bahwa mereka menolak. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini ditolak. Yesus memang milik kepunyaannya, tetapi di Yohanes 17 ayat 8 jelas mereka menerimanya. Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan. Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi yang menerima firman atau pesan dari Allah kepada bangsa Israel itu hanya sedikit. Itu 11 orang. Murid-murid yang 11 itulah kembali diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid. Dari murid 11 itu menjadi 150. Itu ada di Kisah Rasul 11. Saya baca. Kisah Rasul 1 ayat 15 saya bacakan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus dan di tengah-tengah saudara mereka berkumpul kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi dari 11 bertambah jadi 120, di Kisah 2 ayat 41 bertambah 3.000. Saya baca ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 41. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada lagi bertambah jadi 5.000. Ada sampai 5.000. Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Jadi dari 11 orang yang percaya bertambah dengan 120, bertambah jadi 3.000, bertambah lagi jadi 5.000. Dan setelah ada penganiayaan, jemaat itu yang 120 ditambah 3.000 ditambah 5.000 itu menyebar akibat penganiayaan Stefanus. Kisah 8 ayat 1 tadi. Lalu Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 itu sampai ke Antioquia. Itu data-data yang tertulis. Jadi di Antioquia itu orang menyebut jemaat atau murid-murid itu Kristen. Yang mengajar mereka adalah Yesus yang dipercaya 11 muridnya atau rasulnya. Kenapa 11? Karena Judas Iskariot di Matius 27 ayat 3, 4, dan 5 telah gantung diri. Itulah Pak Juma kronologinya. Banyak orang memang tidak memahami sistematisnya. Mereka tahu dari Yunani, dari apa. Tapi faktanya jemaat Yerusalem yang langsung diajar oleh murid Yesus yang 11 bertambah jadi 120, bertambah lagi 3.000, bertambah lagi 5.000. Tetapi ada penganiayaan di Yerusalem. Lari mereka sampai ke Antioquia. Jemaat yang melarikan di Antioquia itu kedengaran kepada jemaat Yerusalem, makanya diutus Barnabas. Maka Barnabas yang mengundang Saulus ke Tarsus.
Jadi Barnabas dan Saulus tinggal bersama jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem tadi. Dan jemaat yang melarikan diri itulah yang disebut Kristen. Demikian Pak Juma. Oke, baik Pak. Jadi gini, Tuhan murka kepada Bani Israel. Tuhan bersumpah untuk kemudian menghabisi mereka. Tuhan menjadi lawan mereka. Itu dulu poinnya. Tiba-tiba Tuhan gitu datang menjadi bayi untuk Bani Israel, untuk mati di atas tiang salib, untuk nebus kesalahan-kesalahan mereka gitu ya Pak. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak, Tuhan murka kepada Bani Israel tidak main-main. Dia datang dengan murkanya. Aku akan datang dengan pedangku dan menyala-nyala. Tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu, aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memusnahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakan. Ini Tuhan Pak yang mengatakan di dalam kitab Yeskiel. Jadi coba kita berbicara tentang logika sehat. Tuhan marah, jangan hitungkan Kristen dulu. Kristen ini muncul belakangan ngambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan ajarannya agar diajarkan kepada Romawi Yunani. Disimpan dulu itu Pak. Nanti Bapak akan jelaskan ke saya. Tuhan ini dulu. Bagaimana Anda bisa mendamaikan Tuhan yang begitu murka kepada Bani Israel, tiba-tiba dia datang menjadi bayi? Itu dulu poinnya. Begitu marahnya, begitu murkanya Tuhan kepada Bani Israel karena meninggalkan aturan-aturan mainnya, karena meninggalkan hukum-hukumnya, di mana Tuhan sudah memperlihatkan mujizat kepada mereka, di mana Tuhan sudah mengutus nabi-nabi kepada mereka, tapi mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap membangkang, mereka tetap melemparkan firman Tuhan ke punggung mereka. Mereka tidak mentaati sampai Yesus datang. Apa kata Yesus? Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang Farisi, kata Yesus. Nah, apakah kemudian setelah Yesus datang, maka ajaran Kristen itu yang lolos menjadi salah satunya ajaran yang kemudian menjadi jalan keselamatan? Tidak Pak. Kenapa? Yesus malah diceritakan dalam kitab saudara Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti kutukan-kutukan Tuhan terhadap Bani Israel berlaku sampai Yesus itu datang, sampai Yesus pun mengajarkan. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, sampai di situ apa Yesus sudah mengajarkan? Aku adalah Yotepape yang tadi murkanya menyala-nyala datang sebagai manusia untuk mati di atas tiang salib untuk menebus kalian, untuk membatalkan aturan-aturan. Tidak ada Pak, sampai di situ belum ada. Nanti setelah muncul perkongkoan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan orang Romawi Yunani, barulah muncul konsep Kristen itu. Sabar, saya akan jelaskan ke sana. Jadi ketika Tuhan murka kepada Bani Israel karena Bani Israel meninggalkan hukum-hukumnya, kok bisa-bisanya dia yang sudah bersumpah mau menghabiskan Bani Israel tiba-tiba akulah Tuhan yang murka kepada Bani Israel menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib, untuk membatalkan hukum-hukumku. Ini ajaran dari mana ini Pak? Ini laksana ajaran Kristen itu dipakai untuk menutupi kehancuran Bani Israel dengan menjual agama Kristen. Padahal hari ini Kristen praktis Yahudi masih ada. Kalau saudara mengatakan tadi 3.000 orang, 5.000 orang, buahnya orang, terus kemana keturunan mereka Pak? Kenapa nggak menjadi Kristen? Kalau itu betul adanya beritanya, itu ada di internal Kristen aja. Mana keturunannya yang memperingati kemudian hari Paskah seperti Kristen? Kebangkitan Tuhan mereka, mana mereka? Di mana mereka bermukim? Sampai hari ini Yerusalem masih tetap praktisi Yudaism yang menjadi top di sana. Bahkan sekarang ini Kristen tidak boleh diajarkan di tempat mereka.
Jadi tidak ada korelasi kesinambungan antara Kristen dengan Yahudi dalam konsep pengajaran, gak ada. Justru kalau Anda menerangkan di Antioquia ada Barnabas, Pak, Yesus berpesan, Pak, di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu. Menjadi apa? Menjadi orang neraka, Pak, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini fakta. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mencocok-cocokkan Tuhan yang murka kepada Bani Israel, kemudian dia datang dalam rupa manusia, menjadi bayi yang tak berdaya, untuk mati di atas tiang salib, untuk membebaskan orang yang dia murkai tadi. Padahal tadi dia sudah bersumpah. Aku bersumpah demi Aku yang maha hidup. Coba. Bersumpah Tuhan itu untuk menghabiskan, menghanguskan Bani Israel. Kok tiba-tiba datang jadi bayi, mati dibunuh oleh tentara Romawi untuk menghapuskan aturannya sendiri. Sedangkan orang yang tidak menghapuskan, hanya meninggalkan secerca dari hukum Tauratnya, dia katakan apa? Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan, apalagi membatalkan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meski yang paling terkecil, dia akan menempati neraka menurut Yesus. Loh, kok ini tiba-tiba dia sendiri yang mati di atas tiang salib? Satu hadiah buat Pak Dokter sebelum saya turun. Di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Pergilah engkau, katakan kepada imam-imam, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Itu di zamannya Yesus pun masih mempraktekkan hukum Taurat. Terus kapan? Kapan Torah itu menjadi kutuk? Kapan Torah itu menjadi batal, Pak? Kapan? Justru Yesus mengatakan, terkutuklah orang baja ini yang tidak mengenal hukum Torah. Kapan, Pak? Tiba-tiba muncul Kristen bergemuruh, tang-tang-tang-tang. Kami adalah pengikut Yesus, Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tidak ada yang selamat tanpa melalui Dia. Oh, dengan cara apa? Mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang datang mati dibunuh oleh tentara Romawi demi untuk membatalkan aturan-aturannya sendiri. Waduh, Pak, tepuk jidat, Pak. Tepuk jidat. Gak nyambung sama sekali. Jadi Pak Dokter, mungkin satu sesi lagi setelah Bapak, habis itu saya, karena sini sudah hampir buka. Yang pasti yang Pak Dokter harus tahu, tidak ada hubungannya antara ajaran para nabi dengan ajaran Kristen. Kristen ini adalah orang yang ada di luar garis, tapi mengambil kitabnya Yahudi, memanfaatkan situasi di mana Tuhan murka kepada mereka, dia ambil puing-puing kitab-kitabnya orang Yahudi, kemudian dicocokkan dengan konsep Romawi dan Yunani. Inilah yang menjadi Kristen hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Dan saya sudah katakan tadi dengan data-data, dan data-data itu sudah saya sampaikan dengan sangat jelas. Dan kembali, kenapa Yesus harus turun? Kenapa Galatia 4 ayat 4 itu mengatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Karena mulai dari Adam sampai nanti wahyu digenapi, ada perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian pertama dengan Adam adalah semua pohon bisa kamu makan kecuali pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Dilanggar. Lalu setelah itu ada lagi perjanjian dengan Nuh. Ada melanggar, konsekuensinya dia diusir dari Taman Eden. Perjanjian antara Tuhan dengan Nuh dan keturunannya dilanggar. Akibatnya dihadirkanlah air bah yang membunuh seluruh umat manusia, cuma meninggalkan 8 orang. Lalu perjanjian kembali diturunkan melalui Abraham, yaitu perjanjian sunat. Lalu ada lagi perjanjian hukum Taurat. Tapi semua perjanjian-perjanjian itu dilanggar. Tuhan sadar bahwa manusia itu, ciptaannya itu berpotensi selalu melanggar perjanjian. Karena perjanjian yang dibuat itu berguna supaya Tuhan mau tinggal bersama dengan ciptaannya. Itu awalnya, selalu dibuat perjanjian-perjanjian. Lalu Tuhan menyadari bahwa
ciptaannya itu butuh seorang juru selamat. Tanpa bantuan juru selamat, maka semua ciptaan itu, sehebat apapun perjanjian-perjanjian yang dibuat, direvisi, sedemikian rupa, diperbaharui, tapi tetap juga dilanggar. Makanya ada nubuatan Nabi Mika. Di Mika 5 ayat 1 saya bacakan bahwa akan ada seorang raja Yahudi. Sebentar, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan tentang Mesias atau penyelamat Israel yang ditulis oleh Nabi Mika, dan nubuatan itu digenapi di Matius 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Artinya kedatangan Mesias sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di kitab para nabi, Makanya Yesus berkata, jika kamu percaya kepada Musa, di Yohanes 5, saya bacakan. Yohanes 5 apa 6? Yohanes 5 ayat 6 ayat 46 berkata, saya bacakan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini kata Yesus kepada orang Farisi. Lalu di Lukas 44 bahwa semua nabi pun menulis tentang Yesus. Lukas 24 ayat 44 saya bacakan. Ini data semua. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi semua para nabi yang ada di perjanjian lama itu menulis tentang Yesus. Itu nubuatan. Nubuatan itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab, dan kegenapannya di perjanjian baru. Contoh, Mika 5 ayat 1 itu nubuatan bahwa akan lahir Mesias di Bethlehem. Lalu di Matius 2 ayat 1 sampai 6 tertulis di sana, Raja Herodes kedatangan tamu orang Majus. Orang Majus melihat bintang di langit bahwa Raja Yahudi baru lahir. Mereka mau menyembahnya. Dan Herodes terkejut karena dia raja dalam posisi saat itu tidak ada anaknya baru lahir. Makanya dia mengumpulkan semua ahli-ahli Taurat dan imam kepala menyelidiki di mana Mesias lahir. Maka ahli-ahli Taurat dan imam kepala membuka kitab suci. Katanya di Bethlehem sesuai yang tertulis di kitab Nabi. Lalu pertanyaan tadi saya lupa. Para nabi diberi penglihatan dan perumpamaan oleh Tuhan untuk menulis firman
dalam sebuah kitab. Pertanyaan Tius, apakah nabi? Yohanes, apakah nabi? Saya jawab, nabi, saya sudah terangkan tadi, adalah utusan. Nabi adalah utusan atau penyampai pesan. Yesus disebut nabi karena Yesus turun dari sorga, diutus untuk memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan orang mati. Nabi itu adalah utusan, ya, utusan. Jadi Yesus itu diutus dari sorga untuk memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepada Yesus dan bagi yang melihat Yesus. Datanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ini data semua. Lalu Lukas itu siapa? Lukas itu adalah murid Yesus yang lain yang diutus berdua-dua. Lukas dan Markus itu murid Yesus yang 12, yang 70 yang lain, datanya di Lukas 10 ayat 1 dan 17. Jadi di samping Yesus mengutus murid yang 11, Matius 28, 19, Markus 16 ayat 15, 20, ayat 14 juga ada 11 orang di situ. Ada yang 17 yang lain. Lalu, siapakah Lukas ini? Lukas ini menyelidiki berita yang tertulis tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka, bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman itu adalah orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contoh, para malaikat di padang mendengar suara dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah yang ditulis oleh orang banyak menjadi satu berita. Tulisan Terakhir saya, orang Pak banyak. Dokter. Gimana? Saya sedikit lagi Pak Dokter, sekali lagi sebelum saya pamit untuk buka puasa ya. Jadi gini Pak Dokter, saya menghargai, mohon maaf, saya menghargai paparan Bapak, tapi tidak kena kepada poin. Tuhan murka kepada Bani Israel, Pak. Murka semurka-murkanya sampai Tuhan itu kemudian bersumpah akan menjadi lawannya Bani Israel. Kok tiba-tiba dia datang menjadi penebus untuk mereka dengan cara menghinakan dirinya seperti itu? Itu yang seharusnya Bapak sampaikan. Ya syukur kalau Bapak sudah mengakui Yesus Nabi dan Lukas semua ini hanyalah penulis-penulis. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dokter, di dalam pengajaran Paulus loh Pak yang mengajarkan, Paulus yang mengajarkan. Ya, Paulus yang mengajarkan bahwa orang yang hidup tanpa sunat itu adalah orang kafir. Dan ternyata kemudian Paulus sendiri mengatakan bahwasanya kalau orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir, kemudian di dalam Matius 23 nomor 15 orang kafir itu adalah orang neraka dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian orang yang mengajarkan orang non-Yahudi menjadi orang neraka itu adalah orang Farisi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Kemudian Paulus ini mendirikan agama Kristen sebagaimana yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Maka jelaslah Pak, tidak ada nyambung-nyambungnya antara Tuhan yang murka kepada Bani Israel tiba-tiba muncul menjadi bayi manusia Pak. Ini yang perlu Bapak pikirkan. Apa iya Tuhan yang murka semurka-murkanya sampai bersumpah tiba-tiba datang menghinakan dirinya? Tapi kalau dia datang hanya sebagai nabi, sebagai utusan untuk kembali memaafkan Bani Israel agar bertaubat kemudian menyembah kepada dirinya dan menerima Yesus sebagai nabinya, sebagai utusannya, baru benar. Tapi kalau dia harus datang sebagai Tuhan, itu nggak nyambung Bapak. Sekira begitu sementara dari saya pamit undur diri karena di sini buka puasa. Pak Dokter terima kasih telah berdialog dengan baik. Habis ini kita akan lanjut setelah saya maghrib. Kalau ada waktu silakan dengan teman-teman saya yang ada di wilayah Jawa karena beliau 1 jam lagi berbuka. Saya pamit undur diri untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Juma ya atas paparannya dan terima kasih banyak Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak nyambung atas paparannya ya Pak Dokter. Silakan ada yang sampaikan sama Bang Logika atau gimana nih? Bang Logika? Iya, sebenarnya banyak sih Bang gitu. Saya cuma mau bertanya nih sama Pak Dokter ya. Gini Pak Dokter. Iya. Saya mau bertanya nih Pak Dokter. Sebelum saya Pak Dokter setuju enggak bahwasanya Tuhan itu maha segalanya? Halo? Jelas host?
Jelas, Ya, jelas. setuju. Ya, saya mau ngambil ya setuju Pak Dokter ya. Dan agama yang Tuhan berikan itu harus sempurna tanpa ada celah di dalamnya. Setuju Pak Dokter ya? Tidak setuju. Nah, pertanyaan Karena saya bagi seperti kami, ini, Tuhan Pak tidak Dok. punya agama. Tuhan tidak punya Iya, agama. Tuhan tidak punya. Kalau Tuhan punya agama Tapi- berarti Tuhan harus menjalankan syariat agama, harus tunduk kepada agama. Nah, itu Jadi Yesus itulah tunduk bedanya agama, Pak. kalau Kristen itu Agama yang tidak tunduk, agama. Pak, Yesus tunduk agama, Pak. Ya, Iya. tidak, Ya, silakan tidak Pak tunduk. Logika. Ya, jadi artinya Oh, tidak Pak tunduk. Logika ini Saya Kristen tak- atau Islam? Saya Islam. Oh, saya pikir tadi Kristen, sorry. Oke, baik, pertanyaan Bapak silakan biar saya jawab. Ya, jadi sih gini Pak, ya. Suara saya kecil ya. Nggak, bagus, mantap. Jadi gini Pak, poinnya. Oke, siap. Sempurna, apapun jenisnya. Termasuk kitab yang diturunkan itu harus sempurna. Gitu. Jadi pertanyaan saya simpel Pak. Kita harus buat kesepakatan bahwasanya yang namanya kitab suci itu haruslah gitu kan 100% firman Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Oke. Oke. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan apa? Iya, yang pertama pertanyaan saya ialah tolong Bapak buktikan bahwasanya kitab Alkitab itu 100% firman Tuhan. Nah, yang di kedua nanti saya akan menunjukkan data bahwasanya banyak di dalam Bible itu ayat-ayat yang tidak masuk akal gitu. Karena saya di sini logika, jadi saya akan harus kita usut nanti sedikit banyaknya tentang ayat-ayat yang bertolak belakang gitu dengan akal pikiran kita. Oke, Pak Dokter boleh dijawab dulu yang pertama, yaitu tolong buktikan kepada saya bahwasanya Bible itu atau kitab yang Bapak yakini itu 100% firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Maksudnya perkataan manusia. Silakan Pak Dokter. Baik, minta tolong kepada Bang Mahadewa, bisa nggak open cam untuk menunjukkan ayatnya, biar saya tampilkan datanya. Ini kan logika, Ayat jadi berapa, saya pakai Pak? data yang Nanti tertulis. dibacakan aja. Ah, Iya, kalau ayat saya bacakan, berapa? saya Nanti tadi dibacakan bacakan saja. selalu asumsi kan. Saya bacakan tadi. Enggak, selalu tidak ada yang asumsi. bilang asumsi, Pak. Tidak ada. Tidak ada yang bilang Di chat- asumsi. di chat itu Cuma banyak. pemaparan Di dari chat banyak. Di chat yang Bapak bilang diskusi asumsi. sama Jadi chat belum aja ada kalau data. begitu, Pak. Bapak diskusi Oke, sama bagi- chat aja Nggak kalau begitu, usah jangan di perhatikan sini. di bawah Pak. Ya kita fokus sama yang di atas. Baik, fokus. Tadi saya udah bilang bahwa Hosea 12 ayat 11 Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan itu diberikan untuk menuliskan firman dalam sebuah kitab. Perumpamaan itu adalah dibuat untuk merahasiakan firman itu supaya tidak dimengerti oleh orang yang tidak diberi karunia mengerti. Yeremia 30 ayat 1-2, tuliskanlah firman ini. Itu firman Tuhan datang kepada Yeremia, tuliskanlah firman ini dalam sebuah kitab. Itu perintah langsung dari Tuhan kepada Nabi Yeremia. Lalu di Habakuk 2 ayat 2, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Lalu di Keluaran 17 ayat 14 dan Keluaran 24 ayat 4, firman Tuhan datang kepada Musa supaya Musa menuliskannya dalam sebuah kitab. Lalu wahyu Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi dari Allah kepada Yesus melalui malaikat disampaikan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Apa yang dilihat oleh Yohanes ditulis dalam sebuah kitab. Agak noise gak suara saya? Enggak, terganggu gak? Tidak. Lanjut. Bang Dewa? Nggak apa-apa ya? Tidak. Nggak apa-apa ya? Tidak, lanjut. Oke, sorry. Oke, jadi itu data-data. Lalu firman yang ditulis itu belum seluruhnya, ya, belum seluruhnya dituliskan. Datanya di Yohanes 30 ayat 31 saya bacakan. Ini data ya. Yohanes 30
Yohanes 20 ayat 30 31 saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Lalu ada juga firman yang ditulis di dalam akal budi dan dalam hati setiap orang yang berkenan di hatinya. Tertulis datanya di Yeremia 31, saya bacakan. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terus di Ibrani 8 ayat 10 saya bacakan. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10 saya bacakan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Di Ibrani 10 ayat 16, ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi firman itu ada yang diperintahkan untuk ditulis dalam kitab, tetapi ada yang langsung Tuhan menulis dalam hati dan dalam akal budi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Oke, tunggu sebelum sampai ke pertanyaan kedua mau saya tanggapin dulu, boleh? Silakan. Jadi supaya tidak hilang poin-poinnya Pak, ya dari jawaban Pak Dokter. Boleh ya Pak Dokter ya? Silakan. Oke, yang pertama Pak, yang ingin saya komentari, yang saya tanggapin ya dari jawaban Pak Dokter tadi. Nah ini sebenarnya sangat bertentangan gitu. Dari saya dengar Pak Dokter itu mengatakan bahwasanya seandainya seluruh firman-firman itu dituliskan kepada kitab-kitab, maka tidak akan tertuliskan gitu, saking banyaknya gitu. Berarti di sini Pak Dokter, kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, dengan logika yang sehat Pak, itu pernyataan Pak Dokter itu sudah menyalahi aturan. Berarti tanpa Pak Dokter sadari, kitab yang ada sekarang itu tidak sempurna, karena tidak bisa dimuat semuanya di dalam situ. Berarti banyak firman yang hilang. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ya, ini yang tidak masuk akal lagi. Pak Dokter katakan ada firman itu yang ditulis di dalam hati-hati kita, di dalam pikir-pikiran kita. Itu bagaimana bisa terjadi, Pak? Apakah memang firman itu ditulis di hati-hati manusia, di pikir-pikiran seluruh manusia yang ada, tanpa terkecuali? Contohnya di hati-hati atau di pikiran orang Islam juga ada, atau intinya di seluruh manusia? Apakah itu ada? Tidak. Itu. Dan kalau ada, bentuk apa? Seperti apa bentuk firman-firman yang dituliskan di dalam hati dan pikiran manusia tadi itu? Gitu. Jadi kita harus bisa terima, Pak. Karena dasar petunjuk yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia itu adalah akal pikiran. Kalau memang ayat-ayat yang ditujukan itu sudah bertentangan dengan akal pikiran, maka sudah terhapuslah tentang kesucian kitab itu tadi. Maka sekarang saya mau bertanya ini, coba Pak Dokter buktikan. Waduh, kok turun Pak Dokternya nih, host? Kabur Pak Dokternya. Belum selesai nih. Oh, orang saya berbuka aja buru-buru, sholat sampai macam orang senam, kabur dia. Iya, dokter aja kabur.
Lah kemana? Anggaplah kita menyatakan mental gitu. Oke, kepental kali. Oke, Pak Dokter, silahkan naik lagi Pak Dokter, biar kita lanjutkan. Karena ini Pak Dokter sudah mengeluarkan statement tadi, bahwasanya kitab suci itu tadi kan tidak bisa dimuat dalam satu kitab karena saking banyaknya. Berarti tidak sempurna ini kitabnya nih. Betul nggak, Hos? Betul, betul. Kan analoginya seperti itu. Tidak ada lagi, Dokter Adi tidak ada lagi di bawah. Oh, tidak ada lagi ya. Nah, sekarang kalau dapat para hamba Allah ya, saya sarankan baca Makabe. Di situ banyak sekali sejarah-sejarah sesungguhnya yang dimana di dalam Bible itu hanyalah sebuah kepalsuan yang menutupi bagaimana kejahatan zaman dahulu orang-orang Kristen di abad awal, di abad pertama. Orang Yahudi habis dibantai sampai jalanan itu banjir darah sehingga kuda pun tidak dapat berjalan. Ini saya tengah sambil tadi seharian saya membaca tuh. Masya Allah, ternyata begitu kejamnya orang Kristen dari dahulu hingga detik ini. Nauzubillah min zalik. Beruntunglah oleh karena ada Islam, yang dimana umat Islam ini menjadi bumerang bagi mereka, karena umat Islamlah yang akan menghalang-halangi kezaliman mereka. Maka dengan segala propaganda negeri-negeri Islam akan mereka hancurkan. Oleh karena apa? Kepentingan mereka akan terganggu dengan umat Islam. Saya baru menyadari ketika saya membaca, baca, ternyata Masya Allah, ini baru saya tahu tentang bagaimana sejarah dahulu yang ditutup-tutupi dan tertulis di pada Makabe ini. Silahkan akhi-akhi semua baca Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, pokoknya baca terus. Antum-antum semua akan tahu bagaimana perilaku orang-orang kafir itu yang sesungguhnya. Ternyata orang-orang Yahudi zaman dahulu itu dalam keadaan menyusui saja, bayinya direbut, digoroknya, terus orang tengah mau mempersembahkan kurban itu disergap lalu digoroknya pula oleh orang-orang kafir.